Bentang alam Bandung memang menyimpan keindahan. Bukan hanya pemandangannya, namun juga dari sisi geologinya yang menarik untuk ditelusuri. Ke arah manapun mata memandang, tak akan lepas dari dataran tinggi pegunungan. Bandung dilingkungku gunung. Begitu orang Sunda menyebutnya, yang berarti Bandung dikelilingi gunung. Berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, kota ini memberikan suasana yang nyaman. Jauh sebelum menjadi kota yang berkembang seperti saat ini, Bandung merupakan sebuah danau yang terbentuk akibat proses pemendungan secara alami oleh lava letusan Gunung Sunda. 16.000 tahun lalu, Danau Bandung perlahan surut. Tak seketika kering dan berubah jadi daratan, namun menyisakan lahan basah yang luas berupa rawa dan situ. Dalam buku Bandung Purba karangan T. Bahtiar dan Dewi Syafriani, tercatat ada 18 situ dan 96 rawa di kota Bandung. Semuanya masih ditemukan hingga tahun 1930-an. Ironis, kini tak ada satupun situ dan rawa yang tersisa. Semuanya beralih fungsi menjadi permukiman seiring bertambahnya jumlah penduduk. Jadi ketika Bandung pindah dari Dayakolot sekarang ke Bandung, ke sekitar alun-alun itu, Bandung itu pada umumnya dominan adalah rawa, ranca, situ gitu ya. Di sana banyak jentik nyamuk, orang banyak terkena penyakit gangguan nyamuk ya. Maka ada seorang bupati yang visioner, namanya Martanegara. Nah, beliaulah yang mulai berpikir dan menganjurkan kampanye kepada warga Bandung agar mulai mengalihfungsikan rawa, ranca menjadi situ, menjadi kolam, menjadi balong. Oleh karena itu ada yang balong yang kelewat besar, kelewat luas disebut balong gede. Nah, itu dulunya balong gede sekarang yang padat itu dulunya adalah kolam yang sangat besar. Bekas endapan danau di dasar cekungan Bandung yang kini jadi permukiman tak hanya di kawasan Balong Gede saja. Di kawasan Ranca Bolang, rawanya mengering dan kini berubah jadi perumahan Margahayu Raya. Situ adalah genangan air dalam suatu cekungan di permukaan tanah yang terbentuk secara alami atau buatan. Berfungsi sebagai kawasan resapan untuk mengurangi air yang tak tertampung dan berpotensi menimbulkan banjir. Bahkan pada kondisi tertentu, situ bisa jadi pembangkit listrik serta jadi cadangan air bagi warga sekitar. Itulah sebabnya kondisi tanah di lahan bekas danau, rawa ataupun sawah cenderung labil karena tanahnya yang tergenang air. Di kawasan Gede Bage misalnya, kawasan ini seringkali tergenang banjir saat musim hujan tiba. Hal ini karena dulu Gede Bage menjadi titik terdalam Danau Bandung. Ya, dalam sejarah sebenarnya ada banyak situ di kota Bandung sendiri yang itu merupakan proses dari surutnya Danau Bandung Purba. Pertama ada semacam ya situ atau rawa yang cukup besar, seluas 15.000 hektar yang kita sebut Muras Geger Hanjuang. Itu letaknya antara Ujung Berung Gede Bage. Nah, itu sangat penting untuk tentunya pencegahan banjir sebagai kolam retensi. Lalu ada situ-situ lain yang juga berfungsi sebagai fungsi-fungsi lindung, fungsi-fungsi katakanlah yang berkaitan dengan protected area. Misalnya ada ranca badak, ada mungkin juga situ Umar walaupun buatan tapi ada fungsinya. Kehilangan yang paling besar yang dirasakan warga Bandung adalah lenyapnya Situ Aksan. Di masa lalu, Situ Aksan merupakan tempat rekreasi warga kota, tempat pemandian dan bermain sampan sambil mendengarkan orkes keroncong. Namun sejak tahun 1980-an, Situ Aksan mengering dan diuruk menjadi permukiman dan kawasan perdagangan hingga kini. Sejak Situ Aksan menghilang, perlahan dampaknya mulai dirasakan warga.
Salah satunya Min Sarminah yang sejak tahun 1965 tinggal di kawasan Situ Aksan. Ia menjadi saksi hidup kejayaan Situ Aksan di masa itu. Ay kapungkur mo Situ Aksan sakitu ageng cai gina tati aya banjir ka ieu teh. Sadayana oge. Sapak tos di ieu ayeuna ka dieu. Di tos di anggo perumahan panya. Terus di ieu kawates terus aya digintos ku benteng di payun. Aya nama terus di benteng di anggo da ieu perumahan ge. Di anggo eta damel jalan tadi nama gitu aya tukang suluh di dinya ge teh payun mah. Jalan Agung biasa mobil lancar gitu. Biasa ibu di dinya keneh di Situ Aksan. Tak hanya situ dan rawa yang hilang, danau buatan pun kini lenyap berganti bangunan hotel. Sebelum dibangun tahun 2014 lalu, di lokasi ini merupakan danau buatan. Di dalamnya terdapat sumber mata air. Meminimalisir dampak hilangnya lahan basah di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung berencana membangun danau retensi sebagai antisipasi hadapi banjir di musim hujan. Danau retensi juga sebagai salah satu upaya mengatasi minimnya ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Namun yang harus diperhatikan adalah lokasi dibuatnya danau retensi tersebut. Nah, tinggal memilih lokasi yang tepat berdasarkan fungsi ekologisnya. Jadi jangan misalnya membuat situ baru berdasarkan ketersediaan tanah. Mampunya belinya di situ, membebaskannya di situ, ya udah di situ aja gitu ya. Padahal mungkin dari segi hidrologis bukan yang tepat gitu ya. Bisa jadi tanahnya kedap air, jadi walaupun dibuat penampung situ, tapi tidak meresap airnya, jadi hanya menampung saja. Nah itu mungkin fungsinya agak sedikit berkurang lah gitu. Bandung dengan keterbatasannya semakin padat oleh penduduk. Kebutuhan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat memaksa lahan hijau beralih fungsi. Kesadaran dari masyarakat dan ketegasan dari pemerintah jadi hal utama agar Bandung terus menjadi tempat tinggal yang nyaman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.